Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kalian ingat sudah Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi semuanya. Semangat doa. SMA Negeri 22. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang bola basket. Jadi ada beberapa teknik belajar bola basket. Ada dribbling, passing, dan shooting. Dan untuk di pagi hari ini kita akan belajar tentang passing bola basket. Tolong baca. Berbasket adalah olahraga permainan bergu yang dimainkan oleh dua tim, masing-masing berjumlah 5 orang. Menurut penciptanya James Naismith, bola basket diciptakan pada tahun 1819. Tujuan permainan ini memasukkan bola kering lawan sebanyak mungkin. Salah satu dasar yang penting dalam permainan bola basket adalah passing. Nah, jadi seperti yang sudah dibacakan teman kalian, bola basket adalah permainan bergu yang dimainkan oleh dua tim yang berisi 5 orang per timnya. Dan untuk tujuan bola basket yaitu memasukkan bola ke ring sebanyak mungkin. Dan ada beberapa teknik dasar bola basket seperti shooting yang sudah saya bilang tadi, shooting, passing, dan dribbling. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang passing. Jadi passing adalah teknik mengoper atau memindahkan bola ke teman satu tim. Dan untuk tujuan passing yaitu mengatur serangan, seperti mengatur tempo agar kita atau setim tidak gampang kalah. Yang kedua, menghindari dari penjajahan lawan agar kita tetap bisa menjaga bola dan dapat mencetak angka. Yang ketiga, menciptakan ruang mencetak poin. Dan yang keempat, menjalin kerjasama tim. Dan ada beberapa jenis passing. Sebenarnya ada banyak jenis passing dalam bola basket. Tapi untuk dasarnya kita akan belajar 3 saja. Yang pertama ada jet pass, bounce pass, dan overhead pass. Dan yang pertama kita akan belajar dengan jet pass, yaitu apa jet pass? Operan yang dilakukan dari depan dada menuju dada teman satu tim. Cara melakukannya,
dan dorong bola lurus ke depan. Jadi bukan ini tadi tuh. Ya. Kamu lurus. Nah, Yes. pelan-pelan. Jadi teknik ini itu digunakan untuk operan jarak dekat biar bola bisa mengalir dengan cepat. Lanjut. Yang kedua, ya, boleh. Ya, silakan. Baca. Kemudian proses operan yang cara melakukannya dengan cara memalukan ke lantai sebelum diterima oleh teman. Cara melakukannya pertama dengan juga di depan dada, dua arahkan bola ke lantai, tiga palukan di sekitar 2 sampai 3 meter dari yang menerima bola. Nah, kemudian kepada teman kalian, jadi berpas yaitu passing dengan cara memantulkan bola ke lantai. Dan untuk cara melakukannya, pegang bola di depan dada. Ayo masuk. Sudah. Sama seperti chest pass, cuma ini bedanya dipantulkan ke lantai terlebih dahulu. Yang pertama dengan bola di depan dada, terus arahkan bola ke lantai. Pantulkan sekitar 2 sampai 3 meter dari yang menerima bola. Dulu lah. Sama seperti chest pass yang kita sudah tunjukkan kemarin. Iya. Oke. Kalian untuk berbagi tenaganya bisa sedikit. Nah, untuk contohnya ya. Jadi panggilan sekitar 2 sampai 3 meter. Jadi kan misal ini ya. Jadi kamu bisa kira-kira mantulnya di sini agar pas di dada dulu. Pegangan di bola di depan dada, terus arahkan bola ke lantai. Pantulkan sekitar 2 sampai 3 meter. Untuk kakinya bisa ke depan agar untuk menahan kekuatan melebar. Tangan di dada, lurus. Tuh, lihat dulu. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu kan kalau nggak sampai 3 atau 2 meter kan nanti mantulinya nggak 1 kali mantul, jadi bisa disebut oleh lama. Ayo lagi. Boleh, bisa dulu. Seperti itu ya, paham semua ya? Dan selanjutnya bisa teman-teman. Operan yang overhead pass yaitu operan yang dilakukan di atas kepala menggunakan 2 tangan secara bersamaan. Cara melakukannya yaitu pertama pegang bola di atas kepala Anda, kedua siku sedikit ditekuk, dorong bola ke depan dan kuat. Ya, seperti juga dijelaskan teman kalian. Jadi overhead pass itu operan yang dilakukan dari kepala. Jadi operan ini bisa digunakan pada operan jauh untuk melewati atas kepala lawan. Dan untuk cara melakukannya, contoh. Cantik nanti pas ya. Seperti kayak lemparan sepak bola. Berarti pegang bola di atas kepala. Sebelah itu ditekuk seperti ini. Nah, terus dorong bola dengan kuat. Ya baik. Atas kepala. Kepala. Iya. Bukan ya. Baik. Rotatif.
Jadi untuk lemparannya bisa bukan kayak tempat itu tapi di atas kepala. Bisa kayak turun tempat itu. Nah, jadi di atas kepala. Tujuannya juga di atas kepala. Lewat. Ya. Misalkan aku begini, nanti kamu berarti kan kita begini jadi dari atas. Ya. Coba apa? Nah, dari atas kepala. Nah, berarti aku lawan jadi ke atas. Nah, lihat dulu. Paham ya, gimana ya? Jadi ada beberapa kesalahan yang terjadi pada saat passing. Yang pertama seperti tadi ada operasi terlalu pelan atau terlalu keras. Yang kedua kita melihat teman belum mengoper, jadi kayak salah-salah itu opernya. Yang ketiga posisi kaki. Dan yang keempat bulan lebih debut seperti kayak misalkan ada lawan di depan tapi mau percaya espas jadi nggak perlu debut. Jadi kesimpulannya passing adalah teknik dasar yang sangat penting dalam bola basket. Tanpa passing yang baik dan bersama tim tidak maksimal. Dengan latihan yang rutin, kecepatan dan kekuatan passing akan semakin baik sehingga permainan menjadi lebih efektif dan terang. Ini ada beberapa contoh yang seperti tadi ada jet pass, ball pass, sama free pass. Ini kan beberapa juga kesalahan yang terjadi. Nah, ini kesalahan yang terjadi di saat melakukan ball pass. Nah, ini jet pass.
Dan ini ada beberapa contoh saat beberapa contoh passing pada saat pertandingan resmi. Jadi ini saya ambil contoh dari tema ini. Nah, ini contoh bonpas. Sama ya tandanya.
ada KPB yaitu hari KPB. Jadi kalian nanti jadi ini untuk kalian mengerjakan mengerjakan lembar jawaban ini untuk mengerjakannya dibagi beberapa kelompok, 5 kelompok ya. Jadi per kelompok mengerjakan satu soal. Jadi untuk kelompok pertama, untuk soal yang pertama, kelompok kedua mengerjakan soal yang kedua, kelompok ketiga mengerjakan soal ketiga. Dan untuk per kelompok diwajibkan untuk bertanya ke kelompok lain sesuai dengan materi yang sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Jadi untuk pembagian kelompoknya saya bagi aja ya. Dihitung 1 sampai 5. Jadi untuk yang dapat nomor 1 nanti kelompok 1, nomor 2, nomor 3. Tidak betul sampai mulai dari sini. 3, 2, 1, 3, 4, 2. Jadi untuk kelompok 1 bisa kumpul di sini. Kelompok 1, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana, dan kelompok 5 di sana. Sini atau sini. Ayo. Turun. Sini kelompok 1 sini, kelompok 1. Kalian yang menjawab, yang menjelaskan di kertas aja di kertas. Iya, harus ada kelompok. Semua ya. Ini yuk. Ini depan. Nanti kan kamu nggak bisa diskusi. Sudah diskusi sama ini. Aku sama ini. Oh iya. Nanti presentasi masih tempat itu. Untuk jawabannya bisa buka HP. Nomor 1, angkat. Angkat tangan nomor 1.
bertanya ke kelompok lain. Jadi untuk kelompok 1 nanti bertanya ke kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 nanti soal nomor 2. Dan untuk kelompok 2 nanti belajar bertanya untuk ke kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Kelompok 3 ya, karena nanti kelompok 3 bertanya ke kelompok ini kelompok 4 ya, 4. Dan kelompok 4 nanti bertanya ke kelompok 5. Dibagikan dikasih pertanyaan kelompok 5. Dan 5 nanti pertanyaannya ke kelompok 1. Paham ya? Kalian bisa buka HP untuk jawabannya. Udah kelompok. Di kertas ya jawabannya. Soalnya tulis. Untuk jawabannya ada jawaban dari soal itu dan nanti dijelaskan jawabannya itu bersama apa gitu ya. Apa? Benar tuh. Biasa gak ada anak cinta ya. Gue pengen
Pertanyaannya yang sesuai dengan bagian dari kelompok tersebut ya.
Silakan jelasin dulu. Mau Ini justru jelasin yang ini. ibarat itu permainan bola kan obat itu
Bersih sampah selalu. Sudah semua? Belum. Kan sama dikasih penjelasannya. Sudah ya? Untuk presentasi, saya mulai dari pos apa mau. Ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Siap ya? Semua ya? Siap. Ayo, satu mulai. Waalaikumsalam.
Jurinya kami sendiri akan menjawab tentang pertanyaan yang ada di depan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ahmad Rizky Selamat Ramadan dan teman saya. Jadi sebelum disampaikan Satu, apa kesalahan yang terjadi pada saat melakukan passing pada kasus tersebut? Satu, arah operan tidak tepat. Operan yang dilakukan tidak mengarah ke posisi teman. Putih, hal ini biasanya terjadi karena pemain kurang fokus atau tidak mengarahkan badan dan tangan ke target sehingga bola bisa keluar lapangan atau direbut lawan. Dua, kekuatan operan tidak sesuai. Passing yang terlalu keras akan menyulitkan teman untuk menangkap bola, sedangkan operan yang terlalu lemah mudah dipotong oleh lawan. Oleh karena itu, pemain harus menyesuaikan kekuatan operan dengan jarak dan situasi permainan. Tiga, lebih berat. Yang kedua, tangan dengan pergelangan tangan yang mengikuti arah bola. Pada tangan bola tidak akan mengadu dengan baik dan arahnya bisa melenceng. empat, tidak memperhatikan posisi pemain. Pemain kadang melakukan passing tanpa melihat apakah pemainnya yang menerima bola atau tidak. Akibatnya bola bisa tidak tertangkap atau malah direbut oleh pemain lawan. 5. Posisi tubuh tidak seimbang. Jika posisi kaki tidak siap atau badan tidak menghadap ke arah besaran, operan menjadi tidak stabil dan kurang manfaat. sudah ini apakah ada pertanyaan dari Mas atau Mbak dari kelompok 5? Ya, apa? Gimana cara mengetahui ketika kita mau mengumpan pada teman? Gimana kita lakukannya sudah siap apa belum yang teman kita? Ya, yang pertama posisi Anda dilihat terlebih dahulu sudah menghadap ke teman atau belum. Pertama, kalau kedua arah tenaganya dipaskan, jangan terlalu keras. Mana itu apakah sudah siap apa belum? Itu tergantung situasi dan kondisi. Apakah sudah sah jawabannya? Sudah ya, saya tutup ya. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ininya saya dan teman-teman saya di sini mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Adi Wahid Cahyo Widodo. Perkenalkan nama saya Risa Abdullah. Kenapa alat kekuatan passing sangat penting dalam permainan bola tersebut? Passing adalah teknik mengoper. Arah passing yang tepat membuat bola berpindah terlalu jauh. Dua, melawan cara passing yang tepat dan cukup kuat membuat bola tidak cepat. Cara membuat passing tepat, bola akan tidak cepat dan ke arah sehingga wasit memotong atau membuat bola Perasaan kerjasama tim dalam menyusun permainan. Passing yang baik memperhatikan sekali kerjasama strategi mendorong bola dan membuka peluang untuk mencetak poin. Memudahkan teman mengontrol bola karena kekuatan passing tidak terlalu keras atau
tidak terima. Evaluasi yang harus membuat teman dapat menerima dan menguasai bola dengan baik. Jika terlalu keras atau terlalu kurang, bisa sulit dikontrol atau bahkan terlepas. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Masih sebentar. Buat orang yang akan itu. Ya. Ini kawan. Bagaimana kita mengetahui arah passing yang dilawan dengan benar? Bagaimana kita mengetahui operan passing yang dilawan untuk kita ambil dengan benar atau arahnya? Memperhatikan arah dan bola. Setuju sih. Udah gitu doang. Yang dari ibu kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan tentang hasil jawaban kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yono, saya 9. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara melakukan teknik passing yang benar agar bola menghasilkan? Pertama, pegang bola keseluruhan. Pegang bola menggunakan kedua tangan di depan dada, jari-jari berdua agar bola lebih mudah diangkat. Yang kedua, posisi dibuka. Jadi bukan kaki berdiri dibuka dan lutut agak dibentuk agar tubuh stabil saat membawa. Yang akan menerima bola supaya operan lebih akurat. Ini tempat dorong bola dengan kedua tangan, dorong bola dari dada ke depan dengan kedua tangan sambil meluruskan bahu. 5. Gunakan pergerakan tangan. Akhiri operan dengan gerakan pergerakan tangan agar bola maju lurus dan tepat sasaran. 6. Arahkan bola ke dada penerima. Usahakan bola di bagian dada teman agar bola ditangkap. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Apa yang terjadi jika kekuatan passing terlalu lemah atau terlalu kuat saat dengan bola basket? Jangan sampai kepada pemain. Tentunya yang pertama, bola bisa direbut oleh lawan sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi diri sendiri. Ya, terima kasih. Ada lagi. Sekian presentasi dari ketua kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yaitu apa dampak saling latih terhadap soalnya permainan bola basket. 1. Kehilangan penguasaan bola. Jika passing tidak akurat, bola bisa direbut lawan sehingga tim kehilangan kesempatan menyerang. 2. Memberi peluang serangan balik lawan. Kesalahan passing sering membuat lawan mendapat kesempatan ekstrim yang bisa berujung oleh Sehingga kerja sama tim. Tapi yang salah membuat permainan menjadi tidak meningkatkan arah dari lawan. Jika saya salah passing lawan akan lebih bisa dituntut tekan atau tidak seperti getar. Pada pertanyaan. Baik, jika kita kesalahan passing, apakah bisa memperburuk permainan tim sebelumnya nggak punya masalah? ya, karena bisa menghambat
strategi dan serangan tim kita, dan tim lawan akan mendapatkan peluang serangan baru. Nah, itulah penjelasan pertanyaan nomor 4 ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 Saya Abraman. Saya Kim Radislo. Saya Vero Rodriguez. Di sini kami akan mengatakan apa yang kita dapat hasil dari nomor 5, yaitu latihan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan passing bola basket. Pertama, latihan teknik dasarnya. Ya, passing kan ada 3. Pertama itu pas, lepas. Nah, itu kalian latih sendiri sampai bisa. Dan kedua, passing sambil bergerak itu bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kan kalau kalian ini yang basket kan itu harus bergerak. Nah, sama passing sambil bergerak. Oke. Dan 3, kombinasi dribble dan passing. Jika kalian di depan tim lawan, nah, jika kalian pede, kalian bisa play out dengan diri. Oke. Yang keempat, latihan permainan sendiri, yaitu bisa 3 lawan 2. Oke. Pertanyaannya apa ya? Mari bertanya. Tidak? Ya, Mas Yusuf Albiani. Bagaimana cara melatih passing agar lebih akurat saat bermain? Gimana? Ya, apa ya? Pada desa. Nah, itu kan tekniknya. Ya. Teknik kan itu harus ditekan lagi agar bisa maksimal. Ya. Ya. Ya, itu Terus? caranya gimana? Latihan. Oke, Sana. saya Sah. dengan cara latihan secara rutin, mengatur jadwal kita melatihnya bersama teman-teman atau mungkin ikut latihan juga, tidak menggunakan coach yang sudah profesional. Latihannya itu bisa Ya, terima kasih. Ya, ya. Oke, bisa diterima? Sekian dulu kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan semuanya nanti dikumpulin. Ya. Bisa kembali atau nanti aja. Ada nyanyi dulu ya. Ini masih semua atau ada yang mau masuk? Ini semua. Semua serius sama semua. Kan ada yang ikut nggak ada apa-apa. Saya. Terus Ya udah, saya tutup ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.